Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu untuk membuka paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber untuk dimintai tolong membantu servis handphone teman-teman. Oke, ini adalah unit infonya. Setelah saya unboxing, ada beberapa spare part yang sudah dipisah. Dan ini ada bagian spare part yaitu LCD baru kayaknya teman-teman. Oke, kita coba untuk cek dulu. Ini adalah kondisi LCD yang baru. Jadi sebelum kita coba untuk mengerjakan, saya sengaja untuk merekam kualitas kondisi LCD yang sudah dibawakan sama pelanggan agar tidak ada salah paham dengan kondisi LCD-nya. Di bagian ini ada frame dan LCD yang bawaannya sudah tidak ada, sama handphonenya sudah dibongkar ya teman-teman. Ini adalah breakdoor yang baru. Oke, untuk spare partnya sudah kita cek semua dan kita coba untuk tes menggunakan LCD yang baru untuk menyalakan kondisi mesinnya, karena ini pelanggan awalnya itu sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakannya. Katanya itu dibelikan sama user atau pelanggan LCD yang baru, namun untuk mau dipasang sendiri tapi LCD-nya tidak mau menyala. Oke, saya coba untuk kasih senter. Perhatikan di bagian LCD-nya terdapat ada logo loading ya teman-teman, ada logo Oppo atau tulisan huruf Oppo yang ada di bagian tengah LCD. Saat saya kasih senter itu terlihat jelas, namun LCD-nya itu gelap teman-teman. Keluar gambar namun LCD-nya itu gelap atau blacklight atau juga lampu padam. Oke, langsung saja kita mengerjakannya. Kita lepas dulu untuk di bagian soket baterai dan kita angkat mesinnya. Oke, kita coba untuk cek kondisi mesinnya teman-teman. Oke, perhatikan untuk kondisi mesinnya terlihat jelas ada bekas jamur atau korosi ya teman-teman. Ini besar kemungkinan handphone atau mesin ini kondisinya bekas kemasukan air. Untuk di bagian ini adalah soket LCD atau konektor LCD yang ada di mesin. Oke, untuk di bagian konektor LCD-nya itu kelihatan masih bersih, tidak ada jamur atau korosi atau tidak ada bekas air ya teman-teman. Kita coba untuk membuka yaitu kaleng. Ini adalah kaleng area atau di bagian IC lampu atau di bagian komponen-komponen lampunya. Kita coba untuk membongkar di bagian kalengnya dulu teman-teman. Oke, setelah saya bongkar untuk kalengnya, kita coba untuk cek dan ternyata benar banyak korosi atau jamur yang terdapat di bagian area IC lampunya. Oke, jelas ya teman-teman, untuk kondisinya ini handphone habis kemasukan air. Kita coba untuk membersihkan dulu di bagian area IC lampunya. Oke, setelah kita bersihkan untuk sisa korosinya sudah tidak ada atau sudah kita bersihkan tadi. Di bagian ini adalah jalur lampu. Kita coba untuk cek terlebih dahulu untuk di bagian jalur lampunya. Di bagian ini kita kerik, yaitu di bagian jalur pada resistor atau di bagian kaki konektor LCD-nya atau jalur lampunya. Kita coba untuk tes dulu teman-teman. Oke, di bagian gambar sudah saya kasih keterangan untuk di bagian area jalur lampunya, untuk di bagian soket konektor LCD maupun di bagian komponennya. Di bagian ini adalah ada bagian kapasitor, dioda dan juga resistor. Di bagian jalur LCD-nya kita coba untuk bersihkan dulu dari sisa lem. Oke, sudah kita bersihkan, tidak ada yang begitu korosi atau di bagian komponennya, di bagian yang sudah kita bersihkan tadi tidak ada korosi. Sekarang saya curiga untuk di bagian yaitu IC display atau IC lampunya, sengaja saya coba untuk angkat. Oke, perhatikan di bagian IC lampunya terlihat jelas ada korosi di bagian kaki pada IC-nya teman-teman. Kita ratakan dulu untuk kaki yang ada di bagian PCB.
Oke, perhatikan di bagian ini IC lampunya terdapat jamur ya teman-teman. Kita bersihkan dulu apakah masih bisa diperbaiki atau tidak teman-teman. Oke, terlihat jelas ada salah satu kaki yang hampir hilang untuk di bagian jalur kaki pada IC-nya. Kita coba untuk blower dulu untuk memperlihatkan di bagian kakinya agar terlihat jelas apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Oke, sengaja saya coba untuk ambil tenol untuk kita ratakan tenolnya, yaitu untuk menambah tenol ataupun agar di bagian kaki yang hampir hilang jalurnya itu bisa kelihatan saat kita kasih tenol. Oke, di bagian ini sudah saya ratakan menggunakan tenol. Untuk di bagian kaki yang satunya itu hampir gosong atau hampir putus jalur, sengaja sudah saya kasih tenol ulang. Kita coba untuk pasangkan ke mesin teman-teman. Apakah setelah kita rebol atau cetak ulang tanpa harus kita menggunakan BGA ya teman-teman, hanya cukup menggunakan tenol saja sama solder, yang penting kakinya bisa sama rata, dan kita presisikan untuk kita pasang menggunakan blower. Jadi untuk awalnya tadi sudah saya tes menggunakan alat multitester, ternyata jalur pada putus, dan setelah saya coba untuk angkat IC lampunya ternyata pada hangus dan gosong teman-teman. Di bagian ini kalengnya sengaja saya lepas total untuk melihat apakah ada sisa korosi yang lain atau tidak, dan kita coba untuk bersihkan lagi. Oke, kita bersihkan hingga benar-benar bersih agar tidak ada sisa-sisa korosi yang menyebabkan jalur putus ataupun bisa menyebabkan konslet teman-teman. Oke, ini adalah LCD yang baru yang sudah dibeli pelanggan atau yang sudah dibeli beliau. LCD baru, kita coba untuk mengetes apakah bisa menyala untuk lampunya atau tidak setelah kita kerjakan, yaitu di bagian rebel atau cetak ulang di bagian kaki IC lampunya. Oke, alhamdulillah gambarnya sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses setelah kita kerjakan tadi. Jadi ini handphone belum saya nyalakan, hanya coba untuk mengetes menggunakan charger saja, dan alhamdulillah untuk logo baterainya sudah keluar jelas, untuk lampu LCD-nya sudah kelihatan jelas, sudah normal. Sekarang kita coba untuk presisikan LCD ke frame, yaitu untuk mengetes segala fungsi LCD-nya. Jadi sebelum kita pasang LCD ke frame, kita coba untuk tes dulu kualitas LCD sama touchscreen-nya teman-teman. Sekaligus kita tes untuk fungsi dari kontras lampu LCD-nya. Oke, sudah menyala, kita buka kunci dan kita tes ulang menggunakan kontras. Kita atur, kita redupkan. Oke, untuk kontrasnya bisa diatur dengan normal teman-teman. Jadi bisa redup, bisa cerah. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal untuk bagian kontras lampu LCD-nya. Sekarang kita tes untuk fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen bisa berfungsi dengan normal sekali. Jadi untuk LCD-nya alhamdulillah tidak ada problem dan bisa berfungsi dengan normal. Dan kita coba untuk melepas kembali, yaitu di bagian mesin dan juga di bagian LCD-nya. Oke, sisa frame. Sekarang di bagian frame masih ada sisa lem yang terdapat di bagian frame. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu, jangan sampai ada kotoran atau debu yang menempel ke bagian frame. Oke, di bagian ini adalah LCD yang baru yang sudah dibeli sama pelanggan. Di bagian ini kita bersihkan dulu di bagian segelnya. Oke, saya coba untuk perhatikan di bagian fleksibel lampu. Apabila di bagian komponen dan juga fleksibel lampu itu belum ada stiker pelindung anti ground, harus dikasih dulu teman-teman agar tidak ngeground ke bagian frame nanti. Oke, di bagian ini kita kasih lem di bagian frame, yaitu untuk proses pemasangan LCD-nya. Oke, kita presisikan LCD-nya ke frame dan kita sambil menekan sedikit atau kita tekan secara halus, yaitu untuk mempresisikan LCD-nya agar lebih bisa terpasang rapat, dan kita siapkan gelang karet.
yaitu untuk merapatkan kembali ke bagian frame di bagian LCD agar bisa terpasang dengan rekat dan bisa terpasang dengan kuat teman-teman. Oke, setelah beberapa menit untuk menunggu lemnya kering, pemasangan LCD sudah selesai. Sekarang kita coba untuk merakit infonya. Di bagian ini adalah pengaman konektor LCD. Kita kembalikan lagi ke posisi semula dan sekarang kita siapkan spare partnya, yaitu di bagian kamera. Nanti kita coba untuk memasangnya, yaitu di bagian kamera depan dan kamera belakang. Apabila lensa kamera itu kotor, kita bisa bersihkan dulu sebelum kita merakit mesinnya teman-teman. Oke, kita pasang fleksibel LCD, fleksibel touchscreen dan juga kamera belakang kita bersihkan lagi, dan juga di bagian fleksibel mainboard kita pasang kembali. Di bagian ini adalah kabel antena. Oke, jadi jangan sampai ada yang lupa pemasangan teman-teman. Apabila ada kesalahan proses pemasangan atau ada yang lupa, nanti bisa kurang normal untuk segala fungsi handphonenya. Oke, di bagian ini adalah backdoor yang baru yang juga sudah dibeli sama pelanggan. Disuruh untuk memasang kembali di bagian backdoor yang baru. Kita rakit menggunakan backdoor yang baru. Oke, di bagian ini tombolnya kita pasang, yaitu di bagian tombol volume dan juga tombol power on off. Sekarang kita presisikan yaitu backdoor ke bagian frame. Oke, kita rakit backdoornya pelan-pelan untuk menekan LCD-nya agar tidak retak atau pecah. Oke, pastikan benar-benar presisi di bagian backdoornya dan juga fungsi dari tombol volume dan juga tombol on off-nya. Apabila sudah terpasang dengan sempurna, fungsi dari tombol bisa berfungsi dengan nyaman, dan juga di bagian ini kita lepas dulu untuk penutup bautnya. Kita kasih lem dulu. Dan jangan lupa untuk kita kasih baut dulu dan lalu kita kasih lem untuk merekatkan di bagian penutupnya. Oke, kita presisikan untuk penutup backdoornya dan kita tunggu lemnya kering. Kita sambil siapkan untuk SIM card, yaitu untuk mengetes kekuatan sinyal dan juga segala fungsi dari handphonenya sebelum saya kirim balik ke beliau atau ke pelanggan saya. Oke, setelah itu kita nyalakan infonya dan kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame, dan ini adalah hasil proses dari pemasangan LCD. Alhamdulillah sudah terpasang presisi dan rapi, dan juga alhamdulillah kontras LCD-nya bisa berfungsi dengan normal dan lampunya bisa bekerja dengan normal sekali ya teman-teman. Untuk touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal sekali. Jadi alhamdulillah untuk fungsi dari sinyal juga sudah keluar full 4G, dan untuk touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal, dan untuk di bagian sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan normal sekali teman-teman. Kita tes untuk di bagian yaitu kameranya. Kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian kaca lensa kamera, dan ini adalah hasil kamera belakangnya teman-teman. Alhamdulillah hasil kamera belakangnya masih bersih dan jernih, dan di bagian kamera depan kita coba untuk tes. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal sekali teman-teman. Di bagian kamera depan dan kamera belakang bisa berfungsi dengan normal, dan fungsi dari handphonenya bisa berfungsi dengan normal semua. Dan untuk di bagian tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabatku pemula, khususnya untuk perbaikan Oppo F1s LCD gelap atau blacklight atau black screen. Semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.